CKP Angkatan 11 dari SDN 006 Batu Aci, Batam. Dalam video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik coaching supervisi akademik bersama dengan teman sejawat kami Ibu Miftahul Janah dan Ibu Dahniar Ufihani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Miftah, Bu Daniar. Selamat Siang Bu. siang, Bu Tri. Hari ini kita akan melakukan proses coaching dan supervisi. Saya sebagai observer akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach Bu Miftah. Sudah siap Bu Miftah? Siap, Bu. Oke. Sebelum kita mulai, kita akan bicara tentang rubrik penilaian ya Bu ya. Dalam Baik, proses Bu. percakapan nanti, pastikan Ibu sudah memiliki prinsip-prinsip seorang coach yang baik, yaitu satu, kemitraan, dua, proses kreatif, tiga, memaksimalkan potensi. Yang kedua, potensi inti dari coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, pastikan sudah bisa ya Bu ya. Terus kemudian Baik, yang Bu. ketiga, jangan lupa menerapkan alur tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Siap Bu Miftah? Siap, Bu. Oke, baik. Saya ajukan beberapa pertanyaan sebelum memulai coaching. Yang pertama, kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan? Di sini saya akan mengembangkan, mendengarkan secara aktif, dan saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Ya. Kemudian, bagian spesifik mana yang akan Ibu kembangkan? Bagian spesifik yang akan saya kembangkan adalah saya akan mendengarkan secara aktif, Mengapa Ibu pilih yang bagian itu, Bu? karena mendengarkan secara aktif ini saya dapat menggali masalah yang sedang dihadapi oleh Koci, sekaligus saya dapat menemukan gagasan dalam menemukan solusi tersebut. Ya. Nah, pertanyaan terakhir ya, Bu. Apa yang menjadi indikator Ibu dalam mengukur ketercapaian kompetensi tersebut? Saya akan memastikan alur Tirta yang dijalankan secara runtut. Terus saya bisa menggali ide dan gagasan Koci agar solusi dapat tercapai dengan baik. Oke. Baik, Bu. Silahkan memulai untuk melakukan coaching, Bu. Baik, terima kasih Bu Tri. Assalamualaikum Bu Daniar. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat, tapi ada sedikit perasaan kurang enak nih Bu. Waduh, ada masalah apa nih Bu? Kalau boleh saya tahu. Iya ini Bu, di sekolah pas belajar matematika, saya melihat anak-anak itu tidak bersemangat belajar. Apakah Ibu sudah menelusuri nih apa penyebab dari malasnya belajar anak? Kemarin sempat dibahas sih Bu saat rapat KKG, kenapa ya anak-anak kok tidak semangat belajar? Nah, setelah kita telusuri bersama, ternyata kita ingat kembali 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, ini kan ada masa COVID, Corona itu Bu. Jadi kan belajarnya daring. Nah, matematika kalau belajar daring ini kan susah anak-anak Bu. Nah, Iya, iya. jadi anak-anak itu eh, tidak mengerti dasar matematikanya, Bu. Masih kali tambah kurang pecahan itu aja belum mengerti. Jadi ketika di SMK mereka sulit belajar matematika. Nah, itulah yang membuat anak-anak kurang semangat dalam belajar, Bu. Berarti ini ada efeknya dari zaman corona ya Bu ya? Iya, Bu. Hmm. Nah, kira-kira kondisi ideal yang seperti apa yang Ibu harapkan pada anak-anak? Saya pengennya, Bu, anak-anak itu semangat belajar, kemudian kemampuan pengetahuan tentang matematikanya juga meningkat. Gitu, Bu. Hmm. Karena matematika ini kan sebenarnya dibutuhkan di berbagai bidang sehari-hari ya, Bu. Nggak akan Iya, lepas dari hitung menghitung dari matematika ini. iya, iya, siap, Bu. Kalau begitu, kalau seperti ini, Bu, apakah ada rencana dari Bu Dahniar nih agar dapat meningkatkan motivasi belajar bagi anak-anak, Bu?
Rencananya Bu, saya mau berkolaborasi dengan guru produktif karena matematika di SMK Bu bukan matematika umum. Sekarang matematikanya itu sudah jadi mata pelajaran produktif juga. Jadi saya kolaborasi sama guru produktif. Matematika itu untuk menghitung apa di jurusan, misalnya jurusan elektro untuk ngitung tahanan resistor, menghitung arus listrik. Jadi saya ajarkan aja matematikanya sesuai jurusannya, Bu, biar anak-anak semangat belajar. Baik Bu, berarti Ibu rencananya akan melakukan kolaborasi berarti ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira rencana Ibu kapan nih akan memulai tersebut? Rencananya, Bu, sesegera mungkin, Bu. Bisa, bila perlu besok saya cari guru produktifnya, Bu. Mau Oh, belajar. Di mana sih anak-anak itu ngitungnya, eh, ngitung apa anak-anak yang nggak bisa, dasar-dasar yang mana. Nah, di situ nanti yang materi yang saya pilih, yang saya ajarkan di kelas, biar anak-anak semangat. Kalau kamu bisa ngitung ini, nak, nanti di jurusan itu kamu bisa ngitung tahanan listrik. Jadi anak-anak kan semangat, Bu. luar biasa ya semangat Bu Daniel ya untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Baik Bu, selanjutnya siapa nih kira-kira yang dapat membantu Ibu dalam menyusun rencana tersebut? Yang bisa membantu saya tentunya guru-guru produktif di jurusan. Saya kan ngajarnya di elektro, Bu. Jadi saya harus nyari guru-guru elektro ini, Bu. Beberapa guru elektro akan saya jumpai. Kemudian juga ada rekan-rekan sesama guru matematika. Nah, kita susunlah strategi biar anak-anak semangat belajar. Kita siapkan medianya. Seperti itu, Bu. Baik Bu, kira-kira selanjutnya berapa lama waktu yang Ibu butuhkan? Kalau menyusun materi yang sesuai, yang esensial sesuai jurusannya ini, Bu, tentunya membutuhkan waktu yang lama ya, Bu, karena saya kan sebenarnya guru guru matematika nih, Bu. Jadi kan saya belum paham nih jurusan elektro, cara menghitung ini. Nah, itu juga tidak bisa dalam waktu singkat ya, Bu, tapi saya akan terus belajar, berkolaborasi dengan guru jurusan dan akan saya mulai sesegera mungkin. Eh, saya senang sekali bisa mendengarkan cerita dari Bu Dahniar. Semoga di lain waktu kita dapat berjumpa kembali ya Bu. Ibu dapat menceritakan apa permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Sama-sama, Bu. Terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, sehingga saya dapat memikirkan cara-cara biar meningkatkan anak semangat belajar matematika. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, baik. Bagus sekali proses coaching yang dilakukan oleh Bu Miftah dengan Bu Daniar. Bu Miftah, saya ada beberapa pertanyaan pasca observasi ya Bu ya. Ya Oke. Bu. Apa yang menurut Ibu, apa yang sudah berjalan sesuai dengan indikator yang Ibu inginkan? eh saya sudah mendengarkan secara aktif percakapan antara coach dan coachee. Dan saya juga telah menerapkan teknik rasa. Ya. Terus kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu tingkatkan pada coaching selanjutnya? Tentunya yang ingin saya tingkatkan adalah saya ingin mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi kepada coachee. Terus saya dapat menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga coachee itu dapat leluasa untuk menuangkan apa yang ada dalam pikirannya. Baik Bu, secara keseluruhan dari hasil pengamatan saya ada beberapa catatan. Me- Overall sudah bagus, sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi juga sudah Ibu lakukan. Kemudian rencana aksi sudah Ibu gali dengan baik dan komitmen juga sudah dibuat bersama. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Tadi nampak ada kemitraan, jadi Bu Daniar bisa bercerita dengan nyaman. Kemudian proses kreatif juga sudah Ibu laksanakan dengan menggali masalah dengan sangat baik sekali sehingga gagasan yang dimiliki oleh Bu Daniar bisa keluar semua dengan jelas. Kemudian indikator kompetensi semuanya sudah tercapai.
Ibu sudah bisa menuntun Koci untuk menguraikan masalahnya dengan gamblang dan sudah menuntun Bu Daniar juga mencari solusi gagasan yang bagus untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Jadi secara umum semuanya sudah bagus. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu tingkatkan selanjutnya, Ibu? Seperti yang saya bilang tadi Bu, kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi yaitu saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu ya. Terus saya dapat menggunakan itu dalam bahasa Indonesia yang baik sehingga coaching itu dapat menuangkan apa permasalahan yang sedang beliau hadapi seperti itu Bu. Oke, baik Bu. Jadi secara umum sudah bagus ya Bu ya. Baik Bu. eh Sampai jadi eh, dari hasil observasi ini, proses coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Daniar sudah berjalan dengan bagus. Kompetensi coach, coach ya, kompetensi intinya juga sudah dapat semua. Oke, baik, terima kasih. Saya tutup proses coaching dan observasi ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Ya, alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Demikian video kali ini. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan.